berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa hari ini kami menghadap lagi tahta hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan benar yang kami katakan tadi, bahwa kami benar-benar rindu Tuhan. Rindu Tuhan diam di dalam bait-Mu, rindu Tuhan merasakan kuasa kasih-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus-menerus membawa hati kami Tuhan tetap berpaut kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah hari ini Bapa. Kami percaya Allah yang menyertai, Allah juga yang terus-menerus menyempurnakan Tuhan hati kami, pikiran kami, mulut dan segala yang ada di dalam diri kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom kembali saudara dikasihi Tuhan. Mungkin bisa disapa sebelah kiri atau kanannya yang tadi belum sempat bersalaman. Selamat datang, ini Horas, orang Jawa Timur. Sangat bersyukur kita bisa ketemu di hari ini di dalam rumah Tuhan. Biarlah pujian kita menjadi ucapan syukur, menjadi sorak kemenangan dan penyembahan kita kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Bersorak-sorai umat pilihannya, bersorak-sorai bertepuk tangan umat tebusannya.
pujian ini anak muda kayaknya hari ini lebih banyak daripada orang dewasa. Mari naikkan suara, keluarkan suaramu puji Tuhan dengan sepenuh hati. Besarlah nama Tuhan. Orang muda saja dulu ya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah kita, di pihak kita. Dewasa jangan mau kalah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah namanya, kekallah Kuasanya aman berlindung dalam naungannya. berlindung dalam naungannya. Ya Allah di pihak kita. Di pihak kita, Semuanya terpujilah Tuhan. terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang terutama di dalam hidup kita adalah meninggikan namanya. Bukan hanya dengan lagu pujian, tetapi lewat hidup kita yang berkenan kepada Tuhan dan membawa kasih kepada sesama kita. Penyembahan yang sejati terjadi ketika perkataan, perbuatan kita memuliakan Dia di setiap hidup kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, yang terutama di dalam hidupmu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
menjadi suatu pengakuan bagi kami bahwa kami akan terus-menerus mencintai Engkau apapun kondisi kami dan situasi kami, Tuhan. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan diperdengarkan di tengah-tengah kami. Biarlah kami mau belajar mendengar, karena kami yakin iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang akan terus-menerus mendidik kami, Tuhan, menyatakan setiap kesalahan kami, mengajari kami, dan juga memperbaiki kami, kelakuan kami terus-menerus, Bapa. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa di dalam hidup kami, firman Tuhan yang akan menjadi dasar kehidupan kami, dan biarlah firman itu yang akan terus-menerus membersamai kehidupan kami, Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Kami siap, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan sambil kita naikkan pujian di lapak tangan-Mu, tapi refnya aja. Kunyata, enggak ada ya? Enggak apa-apa deh. Shalom, selamat pagi semuanya. Semua baik? Sehat ya, puji Tuhan. Ya, saudara, seperti pujian-pujian tadi, saya berharap saudara bisa menghayati dan bersyukur karena kita benar-benar beruntung ya. Sebagai orang-orang yang berdosa, kita diberi pengampunan ya. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, dan Dia ingin memberi kepada kita hidup yang kekal. Saudara, itu sesuatu yang terlalu besar untuk kita bandingkan dengan kesulitan-kesulitan di dunia ini ya Tuhan. Ya saudara ya, jangan lupa, jangan sampai kurang bersyukur walaupun di dunia ini kita mungkin mengalami banyak ketidaknyamanan. Mungkin hari ini saudara masih bisa makan ya semua ya, sementara di sana, kalau saudara dengar berita di Nigeria, di mana orang-orang Kristen itu menghadapi aniaya yang sangat berat ya. Kita harus doakan mereka. Sudah, hari ini kita akan terus belajar. Oh ya, saya lihat ada yang dari jauh ya, tadi Bu Mamik ada sama siapa? Keluarga ya? Oh ya, ada. Oh, ada Bang Evan. Ya, sama ya, oke. Selamat datang ya. Senang sekali bisa ketemu lagi ya. Dan kelihatannya sangat sehat. Amin. Ya. Oke, saudara. Nanti saudara bisa salaman lagi ya. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Lukas pasal 10. Kita akan baca sama-sama ya hari ini. Sebenarnya kita udah lanjutin terus ya. Lukas ini udah dari tahun kemarin ya, bulan November ya, apa Desember mulai. Ya udah hampir setahun ya saudara, masih belum selesai, baru pasal 10. Oke, kita akan baca sama-sama 4 ayat ini dulu ya saudara. 1, 2, 3. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota
dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan, kasut, dan janganlah memberi salam pada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, balik dulu, jangan dulu. Oke, kita lihat dulu sebentar, saudara. Di sini, ini kalau diperkirakan ini udah tahun ketiga ya saudara ya, pelayanan Yesus, bahkan bisa mendekati 6 bulan terakhir ya, perkiraan aja ya, tepatnya sih tidak bisa dipastikan ya. Jadi 70 murid ini jadi sesudah Tuhan Yesus punya 12 murid dan 12 murid ini sempat dikirim ya untuk sama seperti ini, berdua-dua ke kota-kota ya, sendirian, tidak disertai oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang 12 itu menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Nah, sekarang ada murid yang lain lagi ya, 70. Jadi generasi kedua ya, murid-murid berikutnya. Nah, 70 ini saudara sama diutus oleh Tuhan mendahului. Jadi Tuhan Yesus nanti datang tapi kamu duluan pergi ya ke kota-kota. Karena kota-kota di Galilea itu banyak sekali, kalau nggak salah sekitar 400-an ya. Jadi kalau 70 itu satu orang satu kota aja udah nggak cukup sebetulnya ya. Intinya cukup banyak kota yang bisa dikunjungi, dengan hanya berdua satu kota pun masih banyak sisanya nanti ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus berpesan ya, tuaiannya sangat banyak. Ya, seperti saudara tahu sebelumnya bahwa yang mendengar Yesus khotbah di bukit aja itu sekitar 15.000 orang, kalau 5.000 orang itu laki-laki saja, bawa istri, bawa anak satu gitu ya. Itu baru sebagian, saudara. Kalau 400 kota, rata-rata penduduk di Galilea waktu itu mungkin paling kecil itu 1.000 orang lah ya, satu kota. Ada yang sampai puluhan ribu kota, saya lupa ya kota apa, itu agak besar. Kapernaum itu sekitar 3.000 orang waktu itu ya, perkiraan. Jadi kalau dikali 400 minimal 400 kali 1.000, 400.000 orang ya. Cukup banyak untuk zaman itu ya. Tetapi pekerja sedikit ya. Karena itu apa saudara disuruhnya? Mintalah kepada Tuan pemilik tuaian supaya ia mengirim pekerja untuk tuaian. Saudara, kita di hari ini diajak levelnya agak tinggi ya. Saudara sudah belajar banyak tentang bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kita diselamatkan lewat anugerah ya. Sekarang saudara belajar, hari ini saudara diajarin untuk peduli kepada orang lain yang belum diselamatkan ya. Oke. Nah, tentu saja saudara kalau ditanya apakah saudara murid Yesus? Ya, saudara murid Yesus bukan? Atau saudara cuma pengikut? Kalau orang Kristen kan artinya pengikut Kristus. Lalu saudara murid bukan? Emang saudara sekolah? Sekolah tiap minggu ya, sekolah minggu ya. Seminggu sekali tapi udah puluhan tahun Pak Jo. Iya, berarti sekolahnya beneran ya, sudah serius. Jadi saudara belajar untuk apa? Supaya tahu Yesus tuh, mengikuti Yesus tuh kayak gimana, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya ya. Jadi adat kayak saudara sekolah dari TK naik SD, SMP terus, saudara tuh makin lama makin ngerti, makin tambah taunya dan makin bisa banyak, benar gak? Dari nggak bisa baca jadi bisa nulis, bisa hitung dan seterusnya. Ikut Tuhan harus begitu saudara ya.
Nah, saudara baik, sebagai murid-murid, saudara, seharusnya kita pun kalau murid Yesus itu diutus semua, harusnya kita juga ngalamin ya diutus. Saudara mau diutus? Pada diam ya. Saudara mau nggak diutus Tuhan? Nggak ada yang mau. Waduh, kasihan Tuhan Yesus ya. Oke, ada yang mau tapi nggak kedengeran. Saudara perhatikan ya di sini. Pertama, saudara, Tuhan mengatakan begini, tuaian memang banyak. Kenapa pakai kata tuaian? Oh, saudara mungkin seringnya begini, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan banyak, ya. Saudara, kita tinggal di Indonesia. Kalau saudara keluar dari gereja, saudara akan lihat banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka tuaian atau bukan? Saudara harus anggap tuaian. Ya, perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus pakai istilah tuaian? Ya, berarti apa saudara? Kalau saudara bayangin sawah, kalau tuaian itu apa artinya? Berarti sawahnya udah tinggal dipanen, ya saudara, paham? Jadi saudara, cara kita melihat orang yang belum mengenal Tuhan itu bukan lagi seperti orang melihat sawah kosong, belum ditanemin apa-apa, bukan. Wah, itu kan susah, saudara harus cangkul dulu, bajak dulu, lalu kita saudara harus tabur benih, ya saudara harus jagain, jangan kena hama, enggak gitu saudara. Tuhan bilang apa saudara? Itu adalah tuai. Saudara itu disuruh ngapain kalau diutus? Cuma panen. Panen gampang nggak? Siapa yang pernah panen padi? Pernah bantuin? Nggak ada ya. Tuh, Bu. Ada yang pernah manen bawang kali ya Bu ya. Sering-sering manen padi pernah. Saudara, manen padi walaupun kita belum pernah, rasanya nggak susah ya. Benar nggak? Cuman nyabit doang kan? Nyabit bawah doang, saudara. Masa nggak bisa, saudara ya? Padi itu nggak kayak batang pohon ya, lembek lah. Ya, menurut saya walaupun belum pernah, saudara berani nyoba kan? Udah pernah nyoba ya tante tadi? Ya, jadi saudara bayangin ya, tuaian itu adalah udah padi yang udah matang. Jiwa-jiwa itu sebetulnya sudah ditumbuhkan oleh Tuhan kalau memang nantinya akan kita tuai. Sama gitu, tuaian banyak, tetapi yang manen sedikit. Oke, kenapa yang manen sedikit? Karena banyak yang nggak tahu bahwa harus dipanen dan manen itu gampang. Jadi banyakan takut. Benar nggak? Saudara takut nggak sih nginjilin orang? Ngajak orang di luar sana ikut Yesus, takut ya? Kenapa? Karena belum pernah, takut ditolak. Ya. Padahal kalau disuruh manen kan sebetulnya saudara, kerjaan saudara cuma ngumpulin ya saudara. Tugas saudara itu ringan. Kita akan melihat hal ini ya. Saudara, ini kita belajar dulu teorinya, walaupun saudara manennya nggak tahu kapan ya. Saya udah kasih tahu hari ini ya. Pertama saudara, kalau kita belum pernah manen, kalau saudara lihat orang di luar sana belum mengenal Tuhan, saudara minimal harus ngapain? Meminta kepada Tuhan yang punya mereka, Tuhan yang punya mereka itu supaya mengirim orang yang mau panenin. Kalau saudara nggak mau karena takut, saudara minimal minta pada Tuhan, Tuhan kasihan itu orang-orang itu ya. Tolong Tuhan kirim orang yang mau mereka dengar lah. Kalau saudara kalau saya ngomong nggak akan didengar lah, siapa saya gitu. Ya saudara, oke. Saudara minta supaya Tuhan kirim orang yang bisa didengerin sama mereka. Minimal kayak gitu. Saudara memang harus peduli dong sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kasihan dong saudara enak masuk surga, mereka masuk neraka. Bedanya apa? Saudara ngedenger Injil lebih dulu, mereka belum. Ya, gitu. Oke, saya sederhanain dulu ya, karena sebetulnya memang sederhana saudara. Oke, berikutnya saudara. Di ayat 3 dikatakan, pergilah. Nah sekarang jadi tadi Tuhan bilang mintalah, sekarang kepada murid yang 70 ini, pergilah. Jadi pekerjaannya itu kamu, gitu ya. Kamu yang 70 ini,
ya sebetulnya udah dijawab sama Tuhan doanya. Kamu yang sekarang yang harus jadi pekerja. Aku mengutus kamu untuk panen, ya. Tapi Tuhan bilang begini, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Waduh, serem ya. Ya, ini cocok dengan gambaran kita. Wah, kalau saya nginjilin orang-orang tetangga kita tuh ya tetangga sebelah itu takut ya, nanti dimakan kita ya, sudah dihabisi ya, kayak gitu. Nah, apakah itu arti dari seperti anak domba ke tengah serigala? Sebetulnya enggak. Kalau sudah baca di sini, mulai dari ayat 4 nanti selanjutnya, Tuhan memberi petunjuk begini ya. Kalau kamu pergi nanti menuai jiwa-jiwa, itu caranya gampang, sudah nanti kita lihat ya. Pertama itu nggak usah repot, nggak usah bawa pundi-pundi, maksudnya nggak usah bawa duit ya, pundi-pundi itu dompet lah ya. Lalu nggak usah bawa bekal makanan. Kalau zaman dulu Tuhan Yesus juga suka bawa makanan kering ya, kayak makanan-makanan yang nggak akan basi kalau dibawa berhari-hari ya. Nah itu juga nggak usah bawa ya. Dan lalu nggak usah repot memberi salam kepada orang yang di perjalanan. Fokus ke tugas kamu, pergi ke kota apa gitu ya, udah dibagi tugas. Oke, kita lanjutin ayat-ayat berikutnya. Saya akan langsung bahas ini, saudara nggak usah baca, perhatiin aja ya. Kalau kamu masuk ke sebuah rumah, suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau saudara bayangin hari ini, mungkin pakai kata kalau tetangga sebelah assalamualaikum, itu kan sama, damai sejahtera buat rumah ini. Saudara kita shalom gitu ya. Ya, artinya memberi salam. Ya, selamat pagi dan sebagainya, masih mirip lah, walaupun harusnya ini ada artinya. Memberi damai sejahtera itu di sini di ayat 6 dikatakan, jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera dari Tuhan, ya sudah, maka salammu itu akan tinggal padanya. Ketika saudara mengatakan damai sejahtera bagi kamu, bagi rumah kamu, Tuhan memberi damai sejahtera. Perhatikan ya saudara, tadi saudara nggak usah repot bawa duit, bawa makanan dan sebagainya yang menjadi kebutuhan saudara, juga nggak perlu. Saudara cukup ngomong, memberi salam yang menyenangkan. Itu susah nggak saudara? Susah nggak ngomong begini? Saudara harus latihan kayak orang sebelah, assalamualaikum. Itu artinya damai sejahtera buat kamu. Ya, kita nggak punya istilahnya ya, harus bikin sendiri ya. Shalom tapi rada kurang. Oke, shalom nggak apa-apa saudara, shalom. Tapi saudara ngerti nggak shalom itu apa? Saudara sedang memberkati orang. Percaya nggak saudara, kalau orang itu layak, orang itu sebentar lagi akan dituai. Jadi cara menuai itu gampang. Saudara kirim shalom dulu, ya. Bagiin damai sejahtera. Saudara berdoa supaya orang ini diberkati, yaitu dengan keselamatan. Ya, oke, gitu aja saudara. Kalau dia layak, karena Tuhan yang mempersiapkan. Ingat, ini udah kayak padi, udah mateng, tinggal dituai. Saudara nggak tahu yang mana yang yang matang apa belum. Ini padi apa ilalang ya. Itu dari perumpamaan yang lain. Ya saudara tidak tahu, tetapi harus dituai. Semua tuai bareng-bareng, ya, oke? Ya, kalau dia layak, kalau dia memang dipilih Tuhan, dia sudah ditetapkan, dia akan menerima damai sejahtera. Nah, ayat 7, lalu tinggal di rumah orang itu. Wah, kalau zaman hari ini rada susah ya, sudah. Oke lah, kita bayangin ini zaman waktu itu memang memungkinkan seperti ini ya. Orang itu memang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, dia akan menerima saudara. Urusan menerima atau tidak, saudara kalau dilihat di sini, saudara tinggal coba aja kasih shalom. Kalau dia menerima saudara, dia akan memberi saudara makan. Dan saudara akan diberi bisa nginep di situ. Karena di sini dikatakan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara udah kerja, mau memberitakan Injil. Jangan berpindah-pindah rumah. Artinya selama saudara ada di kota itu, ya mungkin bisa seminggu, 2 minggu, saudara selalu di situ, ikut makan dan ikut tidur di rumah itu, satu rumah aja. Gampang nggak? Gampang. Menurut saya gampang. Ya, kita nggak bayanginnya zaman itu dulu ya. Kalau zaman sekarang saudara nggak bisa ngebayangin kayak semudah itu. Oke, ayat 8. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ini lanjutan dari yang tadi ya. Dan
sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Nah ini kalau saudara diutus Tuhan harus punya iman, saudara itu juga akan melihat kesembuhan. Ya, saudara, ini hal yang biasa. Kalau seorang diutus Tuhan, ya, itu kalau orang itu sakit, saudara doakan, saudara harus yakin orang itu akan sembuh. Karena itu salah satu janji Tuhan, ya, buat orang-orang untuk mengalami sesuatu lalu mereka yakin bahwa Yesus itu beneran Tuhan yang hidup. Ya, dan katakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Saya nggak akan bahas dulu yang ini ya. Ini kenapa ngomong begitu? Intinya keselamatan ya. Keselamatan itu sudah tinggal selangkah lagi. Tolong ini mati. Oke, kita lanjutin ke ayat berikutnya. Nggak keluar. Oke. Ayat 10 ya. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima, ya kayak kemarin Samaria kan murid-murid ke Samaria ditolak ya, itu jadi tidak diterima. Lalu suruh pergi ke jalan-jalan raya kota itu dan berseru begini, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, ya. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau tidak diterima cukup nyampein tetap kerajaan Allah sudah dekat. Artinya keselamatan itu sebetulnya sudah di depan pintu mereka, gitu ya. Walaupun mereka nggak akan ngerti, cuma ngomong gitu. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, di Matius dikatakan, kenapa? Karena kalau Sodom, kota Sodom, saudara tahu kota Sodom? Ya, Sodom dan Gomora itu dihukum Tuhan dengan api dan belerang. Ya, jadi kayak gunung meletus lalu tumpahnya ke kota itu. Ya, kenapa? Karena banyak kejahatan homoseks dan sebagainya, ya, kejahatan seksual, mungkin perkosaan dan sebagainya, kriminalisasi sangat tinggi di kota itu. Tapi di sini dikatakan saudara, pada hari itu, pada hari penghakiman, sebetulnya nanti kalau saudara baca di Matius, kota Sodom yang sangat jahat itu, ya, menurut ukuran kita hari ini pun itu kota yang memang pantas dihukum, akan lebih ringan hukumannya dibanding kota yang menolak untuk diinjili. Sudah perhatikan. Jadi ada dosa yang lebih besar, yaitu ketika mereka menolak Yesus yang ingin memberikan penebusan, pengampunan. Itu dosa yang lebih besar dari kejahatan kriminal apapun yang dilakukan manusia. Paham saudara? Ini yang beda. Makanya saudara, memberitakan Injil ini jauh lebih penting sebetulnya. Karena tanpa saudara memberitakan Injil, orang-orang itu sebetulnya tidak bersalah sampai mereka mendengar Injil. Kalau mereka menolak, baru mereka melakukan kesalahan karena mereka tidak layak diselamatkan. Ya. Karena mereka sombong, merasa tidak butuh diselamatkan. Oke? Ya. Oke, langsung ke ayat 16 ya. Siapa saja yang mendengarkan kamu, yang mendengarkan aku. Ya, kalau saudara beritakan Yesus kepada orang, kalau dia mau dengar, itu sama dengan mereka mendengar Yesus. Saudara itu kayak utusan benar-benar mewakili Yesus, ya. Dan siapa saja yang menolak kamu, ya menolak Yesus. Kalau saudara ditolak, Yesus jangan dipikirin, jangan pakai perasaan. Mereka menolak Yesus. Ya. Itu urusannya dengan Yesus, bukan dengan saudara, oke? Dan siapa saja yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah Bapa. Gitu ya, jadi udah dosanya besar banget, saudara. Kalau benar-benar sombong gitu, kalau orang menolak Bapa yang menciptakan segala sesuatu termasuk dirinya. Oke? Ya, jadi kesimpulannya begini. Ya, seorang yang diutus Yesus itu tugasnya sebetulnya tidak terlalu rumit. Dia hanya menuai. Dan dia itu tidak melakukan terlalu banyak, bahkan dia nggak usah mikirin kesulitan-kesulitan permodalannya. Ya. Nah kebanyakan hari-hari ini orang Kristen mikirnya sangat rumit, sehingga tidak berani diutus pun nggak mau, gitu, sudah ya. Padahal ini adalah urusan yang paling penting di mata Tuhan, ya. Oke, ini dulu ya. Jadi sederhana, saudara, nggak usah
nggak punya duit nggak apa-apa ya, nggak usah mikirin perbekalan, nggak usah mikirin nanti nginep di mana ya. Kalau ditolak bagaimana, semuanya sudah dikasih tahu petunjuknya. Simple, saudara. Ngomong apa juga sudah dikasih tahu. Ya, karena apa saudara? Yang terbesarnya dikerjakan oleh Tuhan. Karena orang-orang yang akan dituai ini sebetulnya udah jadi. Saudara tuh cuma nggak tahu yang mana. Saudara pergi, nanti taunya kalau dia nolak atau nerima. Gitu aja. Dan saudara nggak bisa tahu kalau saudara nggak ngasih tahu mereka dulu. Gitu. Saudara shalom dulu, gitu. Saudara lalu kasih tahu bahwa Yesus mengasihi saudara, ya. Saudara mau nggak menerima Yesus sebagai juru selamat, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya gampang, saudara. Kalau diutus, ya, untuk memberitakan tentang Yesus. Oke? Kita akan lanjutin ke ayat-ayat berikut. Nah, ini saudara yang baca. Kemurahan hati Tuhan. Next. Ini Oke, saudara yang baca ya. Roma 10 ayat 9 sampai 12. 1 2 3. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Saudara, jadi pada prinsipnya saudara, untuk diselamatkan itu sangat sederhana, ya, simple. Itu kalau orang nerima berita tentang ada keselamatan di dalam Yesus, lalu mereka percaya, ya, mereka percaya di dalam hati dan lalu mengaku, ya saya percaya dari mulut, ya, itu aja dulu. Tanda pertamanya udah cukup. Maka saudara, sebetulnya orang ini kemungkinan sangat besar ini adalah tuaian. Karena sebenarnya dia tuh sudah mengalami proses dari Tuhan tanpa mereka sadari, ya. Seperti padi yang udah ditumbuhkan oleh Tuhan sampai berbuah. Berbuah bukan pengertian berbuah yang di Yohanes 15, bukan ya. Berbuah untuk dituai. Dia belum mengenal Tuhan, tetapi dia sudah dipersiapkan Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan waktu mendengar berita, saudara. Ya, jadi tandanya itu bahwa dia percaya dan lalu mengaku dari mulut. Kita tahu dari mulutnya dia ngomong. Itu ya. Ini tidak peduli siapapun suku bangsa itu. Oke? Kita lanjutin. Lanjutin? Ya, lanjutin saudara baca ya. 1 2 3. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, alangkah menyenangkan kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya saudara, jadi orang-orang yang akan mengenal Tuhan itu Tuhan sudah siapin hatinya lewat proses hidupnya, ya saudara. Entah gimana caranya, nggak bisa enggak. Tinggal nunggu ada orang yang pergi memberitakan. Jadi sebetulnya saudara, kita itu kalau ditawarin, kamu mau nggak diutus, ya, untuk ngasih tahu satu orang aja, saudara. Kasih tahu dia saudara sedang dalam masalah yang berat, sakit parah, ya saudara. Itu kadang-kadang itu tuh udah matang, saudara. Udah tinggal dituai, saudara. Ya, ciri-cirinya itu seringkali yang matang mau dituai itu adalah orang itu sedang mengalami kesusahan yang berat. Dan dia tuh butuh banget udah putus asa mau bunuh diri misalnya. Dia tuh butuh banget dikasih tahu sesuatu yaitu yang menghibur mereka, yaitu tentang adanya Yesus yang mengasihi. Kalau dia merasa sangat berdosa, Yesus mau mengampuni. Gitu aja, saudara. Ya, jadi harus ada orang yang mau memberitakan,
harus ada yang mau diutus. Saudara mau diutus? Ini saya nanya kedua kali loh. Ya, kasihan nggak saudara sama orang-orang ya? Oke, ini soal diutus ini kan udah dijelasin, nggak susah. Saudara mau nggak? Nanti juga saudara juga akan tahu caranya. Oke, kita akan melihat contoh ya saudara. Saya sebenarnya khotbahnya cuma begitu. Nah sekarang gini, saudara, ini kan murid-murid dulu disuruh ke kota-kota. Kalau kita gimana? Kita harus pergi kemana, ke kota mana? Ya kalau Tuhan nyuruh ke kota Anu, di Indonesia masih ada mungkin ya, saudara harus pergi ke sana. Ya, dengan waduh gimana Pak John nanti gimana, jangan musingin apa-apa. Tapi yang penting saudara beneran disuruh Tuhan. Ini nanti ya harus Tuhan sendiri yang ngomong sama saudara. Oke, kalau saya nyuruh belum tentu benar. Oke, tapi kalau saya disuruh Tuhan, Jonathan, kamu suruh jemaat kamu namanya Anu pergi ke kota Anu, pindah ke sana. Ya, tapi nanti itu kelasnya saya harus nggak pernah salah ya. Kalau Tuhan ngomong nggak pernah salah baru boleh. Oke, saudara. Nah, sekarang saya mau kasih contoh apa yang bisa terjadi di zaman sekarang. Ya, di tahun-tahun 2000 sekian ini sebagai contoh ya, bahwa tugas kita sebagai orang yang lebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan itu harus selalu siap ya, dan sebetulnya tugasnya tidak sulit sekali lagi. Oke ya. Nah, ini contoh kesaksian. Jadi khotbah saya sebenarnya udah selesai. Nah, dari contoh ini buah khotbah yang saya sangat memberkati saya dan mudah-mudahan menjadi memberkati saudara. Kita akan melihat di sini kisah tentang seorang yang kita lihat ini dari sebuah berita dari media Inggris ya, Daily Mails. Oke. Mana gambarnya? Oke. Ada gambarnya orangnya enggak? Di scroll. Oke, ini saya baca. Jadi gini, ada yang namanya Andrew Chan. Saudara kalau yang di tahun 2006 itu udah umur 17 ke atas, mungkin pernah dengar ya. Si Andrew Chan ini adalah kayak gembongnya narkoba ya. Ada 9 orang yang tertangkap di Bali di tahun 2006 ya. Dia namanya Andrew Chan dan Miuran ya, nanti Miuran itu kayak pemimpinnya, leadernya ya. Nah di sini diberitain begini, mana tadi yang tadi ya, Bali 9 ringleader, Bali 9 ya, Bali 9, pemimpin Bali 9 Andrew Chan ditahbiskan sebagai pendeta Kristen setelah 6 tahun belajar. Sementara dia menunggu untuk eksekusi hukuman mati di tahun 2015 eksekusinya. Ya, di tahun 2000. Ini coba dilihat tanggalnya di bawah ini tahun berapa. Terus di bawah ada yang di bawah gambar kali ya, di bawah gambar. Ada nggak tanggalnya? Udah dari atas aja. Pokoknya tahun-tahun segituan lah ya, 2000, dia ditahbiskan kalau nggak salah 2010. Jadi tinggal 5 tahun lagi. Dia 2005 apa 2006 masuk penjara, ditangkap ya, karena bawa narkoba 8,3 kilo. Ya kalau di Indonesia tuh udah kilo-kilo gitu udah hukuman mati loh. Ya. Nah, ada 9 orang, tapi yang dihukum mati cuma berdua. Dia, Andrew sama Miuran namanya. Oke, intinya mereka itu ditangkap ya di tahun 2006, lalu di penjara itu, lalu mereka ketemu, ditolong dengan banyak pengacara dari Australia karena mereka orang Australia.
juga dari Indonesia untuk dibebaskan. Karena apa? Karena mereka itu sebetulnya cuma lewat. Mereka itu mau bawa narkobanya ke Australia, dijual di Australia. Jadi sebetulnya tidak menjual narkoba di Indonesia, belum. Dan memang tidak ada niat. Tetapi tidak berhasil diyakinkan oleh pengacara-pengacara dari luar negeri pun. Udah selesai. Nah, saudara, lalu mereka itu, ya di situ ada tahunnya ya. Nah, intinya mereka itu lalu di penjara itu mengenal Yesus, sudah. Mereka bertobat, mereka lalu berubah. Ya, si Andrew ini sesudah mengenal Tuhan cepat sekali sih sebenarnya, di tahun-tahun awal ya 2006-an gitu. Terus dia tuh langsung mengajak orang-orang di penjara untuk ikut Yesus. Dan penjara ini dirubah sama mereka berdua ya, menjadi banyak kegiatan positif ya. Masak, si Andrew ini jadi ngajarin masak, ngajarin macam-macam lah keterampilan. Wah, jadi penjara ini menjadi sangat positif, nggak pernah ada sebelumnya penjara di Indonesia yang kayak gitu. Ini berkat perubahan hidup mereka ya. Nah, dan akhirnya pendek cerita, si Andrew Chan ini membaptis kalau nggak salah sampai dia dihukum mati itu 200 orang di dalam penjara. Oke, di Bali Kerobokan. Nah, kita akan mendengar ini cerita ini Pak Jo beneran nggak? Pertama, saudara, saya ambil dari sumber berita yang bisa dipercaya, Daily Mail. Memang sulit kesaksian tentang orang-orang yang dilepaskan dari dosa dan lalu mengikuti Yesus itu hampir nggak ada di berita-berita yang resmi, nggak akan saudara lihat, nggak akan ya. Tetapi yang kayak gini kebetulan ini warga Australia jadi dan sangat heboh, maka beritanya ada. Ya, nah tadi gambar yang tadi coba yang paling atas yang foto. Nah, saya akan mengajak saudara mendengar kesaksian itu dari orang yang ini. Nah, ini orang Indonesia ini, itu Andrew Chan yang pakai batik coklat, ya. Nah, sebelahnya ini Matius Arif Mirjaya. Nah, Pak Arif Mirjaya ini sebetulnya seorang aktivis 98 dan dia sangat Islam keras, orang Padang. Ya, saudara. Dan di penjara itu dia ngalamin Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada dia berapa kali ya, 7 kali kalau nggak salah. Sampai dia akhirnya mau mengikuti Yesus itu, waduh susah banget karena dia itu sangat Islami, saudara, orangnya. Dan dia tuh berjuang untuk keadilan di Indonesia sebetulnya. Dia jualan ganja itu untuk mendanai kegerakan-gerakan aktivis tahun 98, saudara, mahasiswa gitu. Mereka butuh duit untuk kegiatan-kegiatan anti pemerintah. Ya, cara mencari duitnya lewat jualan ganja, sudah ya. Ya, dan ketangkap lalu ketemu sama Andrew di sini. Itu jalan Tuhan. Ingat ya, seperti tadi, seperti padi yang ditanam, mereka itu nanti di penjara itu tinggal dituai gitu. Si Pak Arif ini sekarang udah jadi pendeta ya. Dari Islam keras. Sudah ya. Sangat benci sama Andrew tadi. Oke, kita akan dengerin dari Arif sendiri dari saksi mata gitu ya. Karena Andrew Chan itu sudah dihukum mati di tahun 2015 ya, sudah meninggal. Tapi Arif ini saksi mata, dia tahu persis apa yang terjadi. Kita akan mendengar lewat video. Antara tahun 2006 sampai 2010, apa tuh yang Jadi, terjadi sama Andrew dan Mayuran? Kalau Andrew ya, dia ngalamin waktu pertama kali dia ditangkap. Ya, Andrew ini punya seorang sahabat namanya Luke Soper di Australia. Luke udah pendeta, dari dulu memang ini keluarga pendeta. Ya, Luke lah yang pertama kali ngajak Andrew pergi ke sekolah minggu. Antara tahun 2006 sampai 2010,
Apa tuh yang Jadi- terjadi sama Andrew dan Mayuran? Kalau Andrew ya, dia ngalamin waktu pertama kali dia ditangkap. Ya, Andrew ini punya seorang sahabat namanya Luke Soper di Australia. Luke udah jadi pendeta. Dari dulu memang nih keluarga pendeta. Ya, Luke lah yang pertama kali ngajak Andrew pergi ke sekolah minggu. Tapi that's it, cuman sekali dia pergi ke sekolah minggu, setelah itu nggak pernah. Jadi dua sahabat ini tumbuh dengan berbeda. Yang satu jadi pendeta, yang satu jadi Narapidana. ya, mules ya. Kalau bahasa Australinya gitu. Jadi bahasa, pengedar. Nah, waktu ditangkap itu, Luke tahu sahabatnya ini ditangkap di Bali. Kan beritanya heboh kan. Ya. Itu kan waktu itu. Nah, langsung dia pergi ke Bali, berusaha ketemu, nggak bisa ketemu. Nah, di dalam setelah seminggu dia titipin Alkitabnya dia ke polisi. Karena Andrew masih diinterogasi segala macam. Nah, Andrew waktu itu merasa, jadi waktu Andrew ditangkap, nggak ada barang bukti sama Andrew. Dia tuh udah di bandara, ya. Dan karena barang-barangnya nggak sama dia kan, barang-barangnya ke anak-anak yang lain kan, yang pegang kan. Nah, dia masih banyak ngeles lah pada waktu itu. Nah, setelah beberapa 1 minggu di dalam penjara, ini kesaksian Andrew ke saya ya, bahwa dia waktu itu hampir berpikir untuk ya, karena wah udahlah, Hampir udah bunuh diri. habis nih, udah nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa apa lagi gitu. Tapi waktu dia berpikir untuk itu, dia teringat dengan Luke sahabatnya. Dia pernah diajak ke sekolah minggu, and then di situ pertama kali dia mendengar tentang surga dan neraka. Lalu dia merasa, masa gue end up mati di penjara, gitu. Sial bener nih gue nih katanya. Akhirnya dia nggak jadi, ya. Dan akhirnya dia ngomong ke petugas, saya minta Alkitab, dia bilang gitu. Petugas langsung kasih Alkitabnya Luke. Ah, gila. Jadi Luke udah titipin itu kan, karena nggak bisa masuk, dititipinnya Alkitabnya. Andrew kaget, dianggap tuh kayak mujizat. Dia bilang, kok bisa ada Alkitabnya Luke di sini, dia bilang. Come on. Nah, setelah 2 mingguan lah ya, akhirnya Luke boleh ketemu sama dia. Andrew bilang, kau gimana, gue dapat mujizat, ada Alkitab lu di sini. Luke bilang, bukan mujizat, gue udah di sini dari beberapa minggu lalu katanya. Gue udah nungguin lo. Cuman gak bisa masuk katanya. Wow. Terus ditanya, terus kamu udah baca Alkitab itu? Udah katanya. Dapat apa? Dapat apa ya? Ngantuk. Ngantuk baca. Iya, baca Alkitab ngantuk. Pada mulanya Allah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus kan dia bilang, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya udahlah, besok baca lagi. Dia besoknya tanya lagi sama lu, dapat apa lu di situ? Dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa lu, gua ngantuk. Ya cerita aja tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, lalu Tuhan taruh manusia di mana? Di Taman Firdaus. Taman Eden ya, dan seterusnya gitu. Waktu lu baca, lu doa nggak? Andrew bilang, gimana cara doa? Gue nih nggak tahu cara berdoa. Ya, lu harus baca doa dulu, minta Roh Kudus untuk memberi lu wisdom, pengertian. Ya, gimana? Apa yang mau lu dapetin gitu ya. Nah, akhirnya besoknya Luke datang lagi. Dan Luke bilang, sebelum pergi dia bilang, lebih baik baca dulu perjanjian baru tentang Yesus, dia bilang. Oke, dia bilang, tapi lu doa dulu minta Roh Kudus. Oke, katanya. Besoknya datang lagi, Luke tanya lagi. Udah baca, udah. Dapat apa dari Tuhan? Nangis Andrew. Lu kaget, ngapain lu nangis? Dapat apa dari Tuhan? Ya, gue baca tuh dari Matius, Markus. Pas Markus 11, ya, terus bilang apa Markus 11? Tuhan suruh murid-muridnya cari
keledai muda tertambat yang belum pernah dipakai orang. Jadi keledai liar, keledai muda belum pernah itu keledai liar. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Dia bilang. And in Australia, they call the drug dealers mule. Mule. Wow. Yeah. So Andrew said to Luke, I'm a mule. Wow. Yeah. Dia nangis tuh. So this verse, Mark 11, talk about me, he said. Yeah. So that's very deep for him too, ya. Lalu dia bilang lagi, tanya lagi, apa lagi dapat Tuhan? Ya, jadi dia si Andrew ini baca Markus 11, ketemu ayat tentang Tuhan nyuruh murid-murid cari keledai yang tertambat, keledai muda. Keledai muda liar itu nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai, ya, karena keledai liar makanya di talian. Lalu dia merasa jadi sebagai keledai muda liar yang nggak ada guna. Dan di Australia seorang pengedar narkoba itu dikasih nama keledai muda, keledai liar. Jadi dia merasa itu cerita itu cocok sama dia. Saya ini keledai muda liar, nggak ada guna. Gitu ya sudah ya. Oke, lanjutin. Terus Tuhan bilang tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, kalau pohon tuh nggak ada buahnya ya, nggak ada faedahnya. Ya, nggak ada mungkin pohon nggak ada buahnya. Terus buat apa? Cuma untuk ditebang dan dibakar. Saya nih pohon yang nggak ada buahnya. Hidup gue tuh nggak ada faedah. Anak sekarang bilang tuh unfaedah banget hidup lu. Ya, and it's me. Terus apa lagi Tuhan bilang? Ya itu masih di Markus 11 itu. Itu satu perikop terus kan berurutan itu. Keledai liar, mule, pohon ara tidak berbuah. Yang terakhir adalah bait Allah yang tidak kudus. Ya, gua nih seperti bait Tuhan yang enggak kudus. Ya, di depannya itu ada meja penukar uang dan penjual burung merpati gitu. Gue udah nuker hidup gue dengan uang. Ya, itu pertanyaan yang dulu Andrew pernah tanya ke gue sebenarnya. Apa sebenarnya yang bikin orang tuh masuk penjara? Katanya, drugs, bukan. Terus apa? Uang. Lu takut miskin, makanya lu jualan drugs. Itu akar dari segala kejahatan kan. Cinta akan uang. Ya. Itu Andrew bilang, saya seperti itu semua. Nangis tuh Andrew. Waktu dia cerita tentang itu, waktu dia cerita itu ke gua juga, nangis juga. Wow. Ya, so complete. Ya, semua nih hidup kita nih unfaedah banget katanya. So, cuman Luke ngingetin lagi. Terus apa yang mau lu buat sekarang? Ya nggak tahu katanya. Lu baca lagi baik-baik. Apa yang Yesus buat terhadap mule itu? Baca. Wow. Yesus naik ke mule itu, masuk ke Yerusalem, dan orang-orang kemudian melemparkan ranting-ranting dan daun-daun sambil menyambut dia. Baruch haba beshem Adonai, Baruch haba beshem Adonai. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Lu jelasin itu. Ya. Keledai yang nggak ada faedahnya, yang nggak ada harganya di mata orang, yang cuman mule, dipakai Tuhan masuk ke Yerusalem dan disambut oleh orang-orang. Ya, siap-siap Tuhan mau pakai lu. Wow. Ya, kalau lu sekarang merasa lu mule yang nggak ada faedahnya, Tuhan mau pakai lu. Ya, terus
Kalau lu merasa lu adalah pohon yang enggak ada buahnya, yang akan dibakar, dicampakkan ke dalam api, tapi Tuhan juga bilang, mungkin belum waktunya berbuah. Ya. Dan Tuhan bilang, kasih 1 musim lagi, ya, supaya dia bisa berbuah. Tuhan mau kasih lu kesempatan untuk bisa berbuah. Ya. Lalu apa yang Tuhan lakukan dengan baitnya yang tidak kudus? Baca lagi katanya. Apa? Tuhan membersihkan baitnya yang tidak kudus. Bukankah ada tertulis, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sekarang Tuhan mau pakai lu jadi rumah doa bagi semua bangsa. Beautiful. Katanya. That's what change Andrew Chen. Beautiful. Itu yang mengubah Dan itu Andrew. benar-benar Ya. rumah segala bangsa walaupun di dalam penjara. Ya Tapi karena menjadi ada orang Afrika di dalam semuanya sana. segala bangsa itu ditangkap di situ semua. Iya kan? Dari segala bangsa itu ditangkap di balik robokan. Brazil ada, Jepang Yakuza ada, ya. Ada satu Yakuza, Jepang ditangkap di situ. Tiap hari ikut komsel, kita nggak ada yang ngerti bahasa Jepang. Nggak. Yakuza sudah tahu? Ibu-ibu tahu Yakuza? Yakuza itu bukan bari mati aja, apa namanya? Mafia. Mafia jahat banget Yakuza ya, main tebas ya. Oke. Ada yang nerjemahin sama dia, tiap hari ikut komsel. Andrew ngajar di komsel. Ya, suatu hari datang ke saya si Yakuza ini, Arif. Tiba-tiba dia ngomong, Yesus kami sama. Maksudnya Yesus itu Tuhan, dia bilang gitu. Kami Bilang, sama. Norisa, kamu ini kenapa? Saya bilang. Gue sampai bingung ya. Sudah, saya sudah mengerti semua. Dia bilang, maksudnya gimana kamu ngerti semua? Saya mau percaya Yesus, mau dibaptis. Ah, nggak mungkin kamu. Siapa yang pernah nginjilin kamu? Saya bilang, nggak ada yang pernah nginjilin dia. Cuma dia nggak punya teman nongkrong, ya kan? Dia mau ikut komsel, ikut kemana-mana aja. Karena Andrew ngajar pakai bahasa Inggris kan. Ya, kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Tiba-tiba dia datang pengen mau dibaptis. Ya, itu udah supernatural. Itu sampai saya cerita Andrew, lu ngajarin dia apa? Enggak, gua nggak pernah ngajarin dia apa-apa. Saya bilang, terus dia tahu sendiri, dia tiap pagi sore nongkrong sama kita di komsel. Terus ya datang nih udah berapa bulan tiba-tiba datang mau dibaptis, kita yang bingung. Akhirnya kita minta ada hamba Tuhan di luar, Orang Jepang. orang Jepang, ya dia dari Seventh Day Adventist, Oke. datang, ya tolong jelasin Nori ini ngerti nggak sebenarnya. Akhirnya dia jelasin, Nori kamu yakin? Iya, saya mau dibaptis, dia bilang. Hamba Tuhan itu bilang, sudah Arif, dia udah yakin dengan imannya, dia sudah tahu semua, dari siapa tahunya? Saya bilang. Akhirnya kita baptis dia, kita kasih nama baptis dia Abraham. Oh, wow. Lalu yang lucu apa? Dia lapor ke petugas, jangan panggil saya Nori lagi, panggil saya Abraham. Wah, gila. Nah, kita suatu siang lagi komsel, ada panggilan untuk Abraham, ada besuk, ada kunjungan, Ya. gitu kan. Siapa Abraham? Tahu dia berdiri, Abraham, dia bilang, Nori. Saya tanya petugas, itu Nori namanya berubah jadi Abraham. Iya, dia udah ganti sendiri katanya, nggak mau dipanggil Nori katanya. Gila. Oke, sudah bisa lihat bahwa tuayan itu benar-benar tuayan, ya. Memang siap dituai, ya. Penjara adalah tempat yang paling, maksudnya lumayan strategis, di mana orang-orang bisa dimenangkan karena mereka udah apalagi ini ya, udah nggak ada harapan karena hukuman mati. Tugas seorang utusan itu apa sih? Siapa tadi, Luke ya? Luke itu teman lagi SD kali ya, cuman pernah ke sekolah minggu, ngajak sekolah minggu aja. Tapi di sekolah minggu, ya ini buat guru-guru sekolah minggu, bersyukurlah
Jadi guru sekolah minggu ngajarin tentang surga dan neraka doang sekali, tetapi itu udah jadi taburan yang kemudian menjadi matang. Pada waktu Andrew sudah dihukum mati, itu udah siap dituai, saudara. Ya, si Luke cuma perlu datang ngunjungin, ngasih Alkitab, suruh baca sendiri, dia nggak ngapa-ngapain. Kamu dapat apa? Cuma nanya gitu, apa saudara juga bisa kan? Saudara ngasih Alkitab susah nggak? Jadi saudara siap-siap selalu sediakan Alkitab di rumah, atau ya di rumah sediain untuk dikasihin. Suruh orang baca itu, lalu lihat Tuhan bekerja kayak gimana, gitu ya. Dan Tuhan sendiri yang mengerjakan semua. Ya, kita cuma bimbing aja ke arah yang positif ya. Tadi dia udah putus asa, dia nggak tahu bagaimana, cuma jelasin dikit, Tuhan mau pakai kamu. Dan itu mengubah seluruh hidup si Andrew ini sejak hari itu. Maka ceritanya masih panjang, kalau saudara mau dengerin aja, itu ya di tetangga sebelah, tentang Arif Wirjaya dibaptis oleh gembong narkoba lah, kurang lebih kayak gitulah, cari ya, rada panjang, sisa 1 jam lebih. Sangat menarik karena kita bisa melihat cara Tuhan bekerja. Tadi siapa Yakusa juga bisa bertobat, ya sudah. Jadi mudah-mudahan dengan kita banyak mendengar yang sebegini, kita jadi lebih semangat untuk minimal saudara selalu siap, ya. Teman-teman kamu yang dulu yang waktu SD mungkin pernah diceritain Yesus, dan lalu dia nggak pernah ke gereja, siapa tahu itu siap-siap kalau dia ngalamin susah apa kita datangin gitu, ya. Apalagi kalau di penjara, saudara harus datangin, bawa Alkitab. Gampang nggak? Sebetulnya tidak terlalu sulit ya, tinggal kita ada kesempatan atau enggak diambil, tuh ya. Nah, sementara oke, kita akan masuk kesimpulan ya, karena bagian terakhir mungkin ya. Nah, bagaimana keadaan kita sekarang, harus jangan dikeluarin semua nih. Oke ya. Pertama, saudara, apakah kita sudah berbelas kasih ya, melihat orang-orang, ingat teman-teman yang dulu yang masih belum ikut Tuhan, masih berbelas kasih nggak sih, peduli nggak sih? Kalau saudara ingat namanya, saudara suka ada di WhatsApp grup ya, nama-nama mereka, saudara ngapain? Saudara berdoa nggak? Minta Tuhan mengutus pekerja. Ya, mungkin saudara mungkin bukan saya, tapi saya siap gitu. Saudara, saudara doakan terus nama-nama itu. Karena itu tugas saudara untuk mendoakan supaya mereka itu dituai, ya. Mana lanjut? Gak apa-apa, udah biarin keluarin semua. Oke ya saudara, tapi saudara, pertanyaan berikutnya adalah, atau kita malah masih terpenjara karena terus merasa kekurangan uang? Ya, tadi yang menarik adalah bahwa apa yang membuat orang tadi apa ya? Masuk penjara gara-gara uang. Ya, gara-gara mengejar uang. Mungkin saudara enggak melakukan cara-cara yang seperti itu ya, jualan narkoba, tapi saudara terpenjara oleh uang. Bisa aja kan? Saudara tuh waktu saudara habis hanya untuk cari duit. Yang di otak saudara itu, saya ingin lebih banyak duit. Saudara, apakah berguna bagi Tuhan? Saudara nggak punya waktu, nggak punya tenaga, mikirin juga enggak. Oke, maaf saudara tidak berguna ya, seperti keledai liar, seperti pohon ara, seperti Andrew Chan ya. Tapi Tuhan mau pakai saudara mau nggak dipakai? Oke, lanjutin. Atau saudara positif lah, saudara tidak sedang pengen kaya, tapi saudara terpenjara karena korban. Saudara tidak berdaya karena memang gaji saudara tidak cukup. Saudara tidak punya waktu walaupun ingin, karena memang harus cari duit susah banget. Oke. Sama aja ya, tidak berdaya, tidak berguna sebetulnya. Kita sedih enggak saudara? Ya itu ya. Jadi bukan sedih karena miskin saudara, karena tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuah buat Tuhan. Itu kan sebenarnya apa yang Tuhan mau, kita tuh siap untuk diutus.
memberitakan Yesus, saudara. Gitu. Oke, kita lanjutin. Ya, saudara, saya ingatkan kembali ya, saudara. Kita itu tidak lebih baik dari Andrew Chan. Ya, sebetulnya. Kalau kita bisa diselamatkan dan nanti kita masuk hidup kekal, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saudara bisa menerima Yesus. Saudara lolos dari dosa paling besar. Menerima Yesus. Oke, jangan sampai saudara dianggap menolak Yesus karena saudara tidak mengerjakan, yaitu mengasihi orang lain. Oke, saudara bisa salah, akhirnya kehilangan keselamatan. Lanjut. Nah, saudara, setidaknya oke, saya belum bisa, tadi nggak punya waktu karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Saya juga belum siap kalau diutus, ya siap aja tapi nggak tahu ya, harus bagaimana. Setidaknya ada yang bisa saudara lakukan, ya nggak? Yaitu berdoa. Berdoanya jelas, saudara minta Tuhan mengirim pekerja untuk orang-orang ini. Ya, gampang nggak berdoa kayak gini? Tema doanya udah ada. Saudara tinggal dikutip copy paste. Tuhan, aku minta Engkau mengirim pekerja-pekerja untuk menuai saudara Anu. Bisa nggak berdoa gitu? Ting-ting dan saudara nggak bisa berdoa, ya. Saudara please, saudara lakukan ini. Kalau saudara memang belum, ini kita harus lakukan. Kalau saudara nggak bisa datang hari Kamis di gereja, saudara bisa di rumah. Karena nggak ada waktu kan ke gereja juga. Oke, terakhir mungkin. Ada terakhir mana? Ya, kita baca sama-sama ayat ini. Kalau sulit digedein dikit. Satu, kebaca nggak saudara? 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, saudara, ayat ini menjadi peringatan, jangan saudara merasa yakin bakal masuk surga kalau saudara tidak punya belas kasih kepada orang-orang yang ada di luar, siapapun itu. Oke? Kepada orang-orang yang belum di dalam Yesus. Karena di sini keras ya. Kalau saudara tidak mengasihi, sebetulnya saudara tetap di dalam maut, nanti saudara bakal masuk neraka. Ya, mungkin harus diginiin supaya kita sadar ya, kita tuh tidak bisa saudara kalau kita tidak punya belas kasih ya, kita ingin mendapat belas kasih dari Tuhan ya, karena itu berbelas kasihlah, tidak mahal, tidak menuntut banyak Tuhan. Kalau saudara diutus juga jangan takut, Tuhan akan sediakan semua yang saudara butuhkan ya, tugas saudara itu sangat ringan. Oke, saudara paham ya? Jadi saudara mau diutus? Tuh, si Sophie malah yang ngangguk ya. Oke, amin Sophie, nanti kamu akan diutus ya. Dan yang lain yang mengangguk di dalam hati, amin. Kita akan masuk dalam doa. Kita akan naikkan pujian apa? Berikanku hati ya. Nanti saya minta Teti ya berdoa. Dan akan pujian ini sebagai doa, saudara. Berikanku hati yang penuh belas kasihan. Ya, mungkin selama ini kita kurang, kita sibuk mikirin diri sendiri. Saudara ingat itu adalah dosa ya, dari iblis, hikmat dari iblis ya, Diabolus. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku.
kita sebagai sebuah tekad dan permohonan yang sungguh. Kita ingin Tuhan menolong supaya hati kita lebih lagi penuh belas kasihan, sehingga kita tidak lupa tugas kita untuk mengasihi jiwa-jiwa, mulai dari hanya mendoakan terlebih dahulu. Dan lalu kita ingin Tuhan mengutus selagi ada kesempatan, saudara. Mari saudara, jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang sangat berharga untuk kita dipakai Tuhan menjadi berguna, yang terus-menerus dibersihkan supaya hati kita penuh dengan doa-doa untuk segala bangsa. Kita naikkan sekali lagi. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terpujilah Engkau Tuhan yang begitu Tuhan mengasihi kami semua. Dan kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau membukakan kami kembali Tuhan, hati pikiran kami. Benarlah Tuhan, di sekeliling kami masih banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kami kenal. Setiap hari kami bertemu, bahkan mungkin Tuhan ada orang-orang yang tidak kami kenal, kami berpas-pasan, dan Tuhan, adakah hati kami seperti Engkau Yesus? Engkau melihat banyak orang dengan belas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau ingin semua jiwa-jiwa diselamatkan Bapa. Waktu yang Engkau gunakan di dunia ini Tuhan, selama Engkau di bumi ini, Engkau gunakan untuk menarik jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepadamu, untuk bertobat. Engkau melakukan banyak mujizat sehingga mereka tahu Tuhan bahwa Engkau benar Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Guru Tuhan. Mari Bapak, biarlah Tuhan setiap kami saat ini setelah mendengar firman Tuhan, kami memiliki tekad Tuhan. Kami tidak ingin selamat sendirian, kami tidak ingin Tuhan keselamatan itu hanya menjadi milik kami saja Bapak. Mari Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat memandang jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan. Berbelas kasih lewat apapun Tuhan. Di dalam doa-doa kami, atau apapun yang bisa kami perbuat, atau apapun yang bisa kami katakan Tuhan, kami perlu Tuhan bimbingan-Mu Tuhan, supaya kami tidak salah berdoa, supaya kami tidak salah Tuhan dalam berbuat atau berkata-kata kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terlebih bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah di pagi hari ini Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan, jangan ada lagi kepentingan diri Tuhan. Kami mau gunakan waktu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Karena hari-hari ini hari yang jahat. Kasih menjadi dingin Tuhan, kasih menjadi tawar, tapi biarlah kasih-Mu ada di hati kami sehingga kami pun dapat mengalirkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan daripada-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan berikan persembahan. Kita sesuai pengumuman minggu lalu ya. Kita akan melakukan 2 kali, sudah ya. Pertama persembahan seperti biasa, dan lalu yang kedua untuk menyumbang ke wilayah untuk Natal bersama 30 gereja di Bandung sekitar pada tanggal 7 Desember ya. Saudara udah siap ya? Atau sudah lupa? Ya. Sekali lagi tidak usah dipaksakan kalau memang tidak ada ya. Tapi kalau saudara bisa, saya mohon udah siap kantungnya? Udah siap ya kantong kolektanya? Jadi 2 kali gimana ya teknisnya? 2 putaran ya? 2 putaran aja ya. Jadi saudara kasihkan dulu yang pertama seperti biasa untuk kolekte kedua, dan lalu yang ketiga itu nanti di putaran berikutnya, ketiga untuk Natal wilayah. Kita naikkan bersorak-sorailah ya. Bersorak-sorai yang tadi ya, lagu yang tadi. Sudah tutup aja ya yang ketiganya. Oh, Oke. Kita sudah tutup ibadah, saudara kolekte ketiganya ya. Jadi saudara jangan pulang dulu ya. Oke. Bersorak. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, pulanglah sebentar dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menolong kita semua untuk ditambah-tambahkan kasih di hati kita. Kasih Yesus itu boleh memenuhi hati kita lebih lagi hari ke hari, sehingga kita sanggup berbelas kasih lebih banyak dari hari ini dan bertambah banyak sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kita bersuka cita bersama-sama dengan banyak orang, karena kita semua memang sudah dilepaskan dari belenggu dosa oleh karena kemurahan hati Tuhan saja. Terimalah semua berkat ini dan syukuri selalu mewarnai hari saudara dan jadi kekuatan bahwa hidup kita sungguh-sungguh beruntung dan kita ingin berbagi dengan
saudara kita yang masih belum beruntung. Mari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Selamat siang. Slide ketiga. Oke. Saudara, untuk yang ketiga itu saudara nanti pas pulang masukin di kantong di belakang ya. Jadi kalau yang memang tidak akan memberi, nggak usah ngasih. Ya, kantong Bu Lipong tolong ditunjukin yang mana kantongnya. Kantongnya ada di sana ya, ditungguin nanti sama Ibu Lu. Jadi saudara, oke. Ya, kolektor ketiga untuk wilayah itu nanti saudara sendiri masukin di kantong di belakang. Oke, makasih. Ada pengumuman dari Pak Daniel, Ketua Panitia. Ya, selamat siang saudara-saudara kasih Tuhan. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin bahwa kami wakili panitia Natal, yaitu bahwa akan diadakan persembahan untuk Natal ya. Ini udah disediakan amplopnya ya. Saudara bisa mengambil, kalau saudara rindu untuk persembahan Natal silakan ambil ya. Kami tidak memberikan, tapi biarlah saudara rindu ya. Biarlah dengan kerelaan hati, jangan sedih ya, atau tanpa paksaan ya. Tapi biarlah dengan sukacita. Karena Allah ya mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada amin saudara? Ya puji Tuhan. Bahwa gereja kita GBD Cikarang akan mengadakan ibadah Natal itu pada tanggal 25 Desember ya 2025 ya. Hari Kamis itu jam 9 kalau bisa ditampilkan ya. Ini saudara bisa ambil. Kalau saudara mau transfer silakan nanti hubungin di sini ya. Ya boleh ya di sini ya. Ada ini ya. Tapi kalau saudara mau rindu, silakan ambil ya. Ini, ya. Kita taruh di depan sini untuk penyerahan terakhir mungkin tanggal 7 Desember ya. Saya minta kalau saudara mau rindu, tanggal 7 Desember nanti itu terakhir lah gitu. Nanti bisa saudara serahkan yang bawa kolektor, bisa ke Kak Nelly, ya, bisa ke Kak Teti juga bisa ya. Ke saya boleh gitu ya, silakan ya. Kalau minta ada nomor rekening nanti silakan hubungin ya, seperti saya katakan tadi di sini ya, di sini ya. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.